Yang pertama, mewakili Marbot Bapak E. Supendi dari Jakarta Utara. Bapak Asidi dari Jakarta Pusat. Bapak Abdul Khalid dari Jakarta Timur. Mewakili Majelis Taklim Masjid, Ibu Nur Hayati dari Jakarta Selatan. Ibu Helmi Zohar dari Jakarta Barat. Ibu Rohayatul Amriyah dari Kepulauan Seribu. Dilanjutkan dengan foto bersama dan mengundang Ketua DNI. Kepada para penerima kami silakan duduk kembali. Kita bersama-sama berkumpul persiapan keberangkatan totalnya adalah 432 orang yang nanti akan berangkat umroh. Boleh berjalan. Alhamdulillah, kita bersyukur tiap tahun insya Allah bisa nambah yang berangkat. Jadi mau berangkat senang tak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini dari yang semua kumpul di sini, siapa yang belum pernah umroh? Acungkan tangan. Belum pernah umroh kan? Coba diulang, coba kali coba cek di set dari sini kali. Semua cek sekali lagi. Yang belum pernah umroh acungkan tangan. Bener nih, belum pernah umroh semua. Oh, karena saya tanya lagi, yang belum pernah naik pesawat terbang. Yang belum pernah naik pesawat terbang. Bener belum pernah? Betul. Jadi nanti kalau berangkat naik pesawat terbang pertama kali. Masya Allah. Jadi nanti penerbangan pertamanya adalah penerbangan langsung dari tanah air ke tanah suci. Mendaratnya langsung sujud di Mekah nanti. Ke Madinah bahasanya. Dua-duanya jadi Bapak sekalian, tidak banyak loh orang yang terbang pertama kalinya langsung ke tanah suci. Bapak Ibu termasuk yang luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur Ibu Bapak, ini semua adalah sedikit yang kita bisa balas atas kebaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah menjadi marbot ngurusin masjid. Ngurusin masjid itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu yang di depan mikrofon. Ya kan? Khotib kelihatan, muadzin kelihatan, marbot kelihatan? Enggak, marbot itu di belakang layar. Tapi tanpa marbot tidak berjalan masjid dengan baik. Betul kan? Yang Maulana Majelis Taklim juga begitu. Maulana Majelis Taklim itu nggak kelihatan. Nanti kelihatannya bentuknya apa? Bentuknya warganya akhlaknya baik, imannya baik. Betul tidak? Itu kelihatan di situ. Ketika Majelis Taklim nggak kelihatan. Kami mencoba untuk membayarkan balik sedikit karena catatan terbesar dari Bapak Ibu semua adalah amalan yang nanti balasannya insya Allah di akhirat nanti. Ini bukan apa-apa dibanding itu semua. Ini hanyalah kecil tanda dari kita bahwa Ibu dan Bapak telah menjadi bagian yang membuat Jakarta insya Allah menjadi kota yang memberikan berkah bagi warga.
pakai di sini jaket itu kelihatannya kayak biasa-biasa aja. Nanti di sana ada puluhan ribu, ratusan ribu orang. Kalau tidak ada jaket seperti itu, nyarinya susah. Ya, kalau ada yang lepas, susah. Semua pakai pakaian putih, betul kan? Semua pakai pakaian putih. Nanti pakai baju juga pakai baju putih di sana. Nanti kalau pulang kan baju putih semua nanti. Nanti Bapak Ibu semua ikuti semua yang menjadi ketentuan. Pakaian seragam diikuti, jangan tidak diikuti. Koper-kopernya nanti pasti ada tulisannya, ada nomornya, diikuti. Karena yang mengelola ini berpengalaman, udah berkali-kali berangkat. Yang baru pertama kali jangan eksperimen, nanti repot eksperimen jangan. Yang kedua sekalian, jaga kesehatan. Jadi biasanya kalau mau berangkat mau pak kopernya, mau pak ini capek, pas mau berangkatnya kecapean. Jadi semua barang yang mau dibawa harus sudah dipak 2-3 hari sebelum berangkat. Gak usah dibuka-buka lagi, tutup, nah. Jadi udah bisa pak lagi. Nanti itu dipakai untuk di perjalanan untuk nanti di Mekah, Madinah. Jangan dibuka-buka lagi. Terus berikan waktu yang cukup untuk istirahat. Jangan berangkat dalam kondisi lelah, karena di sana akan mengambil energi yang banyak sekali. Dan ini Ibu Bapak, ini adalah perjalanan spiritual yang menyedot energi banyak sekali. Energinya itu bukan energi melelahkan, energinya itu membahagiakan, tapi tetap secara fisik harus sehat. Jadi saya pesan buat sekalian, istirahat cukup. Nanti di perjalanan begitu naik pesawat, kan naik pesawat pertama kali bukan? Sebagian jangan habiskan waktunya nonton. Kayak mana di video. Nonton. Usahakan di perjalanan istirahat atau ngaji di jalan, supaya sampai di sana tidak lelah. Itu nomor satu. Yang kedua. Yang ketiga, semuanya, karena ini tempat baru, suhu udaranya baru, cuacanya baru. Dari sini bawa cukup obat-obatan yang biasa dipakai. Jadi obat-obatan itu disiapkan dari sini, ditandai, disiapkan betul-betul. Dan di sana nanti kalau diperlukan tidak perlu cari ke apotek. Tapi juga jangan begitu masuk pesawat langsung pakai remasok. Masuk pesawat ampun-ampunan nanti. Ya, ini usah pakai remasok, PPO semuanya. Waduh, tetangganya berpusing nanti. Jadi Bapak usah, tapi disiapin dulu jalan. Jadi di sebelum jalan supaya sampai di sana aman. Meskipun salah satu jamaah paling besar di Makkah, di Madinah dan dari Indonesia. Di sana nanti pada biasa sudah ketemu dengan orang Indonesia. Pasti mereka semuanya apa? Pasti tahu dari Indonesia. Orang Indonesia itu paling mudah diidentifikasi di sana. Kenapa? Orangnya baik-baik. Iya. Kemana aja senyum, keinjak senyum, ketabrak senyum. Itu orang Indonesia. Nggak ada marah-marahnya, sabar. Sampai pemerintah Saudi itu bilang, kalau Indonesia yang ditambah kuotanya, kita beri. Kenapa? Karena gampang diatur, tertib. Kalau negeri lain belum tentu diberi. Iya. Kalau Indonesia pasti diberi karena tertib. Jadi ibu semuanya, ya, kalau enggak disiapkan dengan baik. Kemudian nanti ketika sampai di sana, niat kita adalah ibadah. Betul kan? Umroh itu cepat selesai. Begitu datang nih, Bapak Ibu, tadi udah manasik kan? Cepat selesai. Sesudah itu adalah kesempatan untuk menikmati berada di tanah suci. Sebisa mungkin manfaatkan untuk selalu dekat dengan masjid. Di sana banyak tempat belanja, tapi nggak kalah sama Tanah Abang.
Yang didapat di sana ada di tanah apa? Betul kan? Ada. Karena pabriknya juga sama, made in China. Betul? Ada yang dikirimnya ke Mekah, ada yang dikirimnya ke apa? Jadi pikir oleh-oleh tentu baik, tapi oleh-oleh yang terbaik untuk keluarga tetangga adalah doa dari tanah suci. Ya, jadi saya minta kepada semuanya gunakan semaksimal mungkin untuk berada. Pastilah sudah marbot itu. Jangan di Mekah, di sini aja di masjid terus. Iya nggak? Apalagi di sana. Tapi gantian, kalau di sana Bapak Ibu nggak ngurusin masjid, Bapak Ibu diurusin di sana nanti. Selama di sana, tolong makannya yang tertib. Makan yang tertib, insya Allah makanannya kalau nyiapin tuh dari sini sih aman, pasti cocok makanan. Tapi pesan saya, jangan ibu bapak selama di sana tidak mengkonsumsi makanan dengan protein yang baik. Konsumsi makanan dengan protein yang cukup supaya ada banyak tenaga selama di sana. Dan selama di Mekah, di Madinah, titip nama baik Jakarta. Titip nama baik Jakarta. Itu di belakangnya ada tulisannya tuh. Coba Bapak berdiri Pak, yang pakai jaket. Tulisannya pada belakangnya Pak. Umroh. Baik Pak. Marbot dan Majelis Taklim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tulisannya tuh. Artinya apapun yang ibu bapak kerjakan mencerminkan Jakarta. Tunjukkan bahwa wakil-wakil Jakarta itu wakil-wakil yang adabnya dijaga tinggi. Adabnya dijaga tinggi sehingga mereka semua tidak akan ikut Pak. Saya punya cerita, saya pernah ceritakan ini kalau berangkat. Satu ketika bapak saya sedang ada sebuah pertemuan di Istanbul. Istanbul itu di Turki. Saya sedang ada ceramah di sana. Saya beri ceramah, udah lama kejadiannya, kira-kira tahun 2010-2011. Waktu itu saya beri pidato. Setelah selesai acara diskusi, ada satu orang mendatangi saya, orang Turki. Dia bilang, Pak Anies, Anda diundang makan malam nanti malam oleh keluarga Turki. Nama keluarganya Sulaiman, kepimpinannya. Dia bilang, baik, malam juga tidak ada acara. Saya terima undangan itu. Jadi saya datanglah ke rumahnya Pak Sulaiman ini. Sampai di sana, ternyata bukan keluarga dia aja, tetangga-tetangganya pada datang semua. Ada sekitar 15-20 orang di rumah itu menyambut saya, yang saya tidak kenal dengan Pak Sulaiman ini. Jadi saya tidak kenal dengan dia. Jadi ketika di situ dia pun tidak bisa bicara bahasa Inggris. Jadi saya ini diundang oleh orang yang saya tidak kenal dan dia tidak kenal saya, diundang makan malam di rumahnya dan dia menyambut dengan tetangga-tetangganya semua di pinggiran Istanbul. Lalu makan, saya tanya pada yang mengantarkan, Pak Sulaiman ini siapa dan mengapa saya diundang? Oke, jadi terus beliau cerita, sampaikan kepada tamunya Pak Anies ini bahwa saya Sulaiman dulu pernah berangkat haji dan ketika haji dia bertemu dengan orang Indonesia, lalu dia terpesona dengan akhlaknya orang Indonesia, lalu dia lebih sering bersama-sama dengan orang Indonesia. Yang orang Indonesia tidak bisa bahasa Turki, yang orang Turki nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka berbicara pakai hati, dekat sekali. Selama itu mereka sangat dekat. Sampai dia pulang ke Turki, dia berjanji pada dirinya sendiri, kalau ada orang Indonesia datang ke Istanbul, saya akan sambut makan malam di rumah saya. Jadilah saya yang disambut. Misalnya, coba, saya tidak kenal dengan jamaah haji yang berangkat itu, tapi satu hal yang pasti, dia membuat nama baik bangsa Indonesia harum. Nama baik bangsa Indonesia terjunjung tinggi karena dan saya yang merasakan pahalanya itu, pahala dia yang saya rasakan. Jadi saya diundang makan malam oleh sebuah keluarga karena perbuatan baik, akhlak
Ibu bapak semua nanti akan ketemu dengan segala macam bangsa di sana. Karena itu tadi saya katakan, jaga nama baik. Mereka semua nanti akan pulang ke negerinya masing-masing, dan pasti mereka akan cerita, Masya Allah, kalau lihat jamaah dari Jakarta, mereka bisa jadi jamaah teladan untuk umroh dan haji. Kalau semuanya selamat menyiapkan perjalanan, insya Allah sehat sepanjang perjalanan. Kembali di Jakarta dalam keadaan sehat. Dan mohon titip pesan, doakan kami di sana. Doakan kami bisa menjalankan amanat ini dengan istiqomah. Doakan bisa menuntaskan dengan sebaik-baiknya. Dan doakan Jakarta agar selalu aman. Jakarta selalu tertib. Jakarta selalu dalam lindungan ilahi. Dan insya Allah keberkahan selalu ada di kota ini. Kirimkan doa dari tanah suci untuk tanah air. Kirimkan doa itu dalam setiap sujud ibu bapak semua, untuk kami semua yang berada di tanah air. Semoga perjalanan yang diberikan kemudahan, dan insya Allah kita bertemu saat bapak ibu telah kembali lagi ke tanah air. Demikian dari saya dan